Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Supaya hari ini kegiatan belajaran kita berjalan dengan lancar, untuk itu Pak minta ketuanya untuk menyiapkan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ketua, ada yang tidak hadir hari ini, Ketua? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir? Andreas Ramarian, Pak. Andreas. Ramarian, Pak. Rehan satu lagi, ya. Andreas, apa kabarnya nih? Saya, Pak. Sakit. Oh, ada suratnya, Nak? Ada, Pak. Oke. Rehan? Lagi juga, Pak. Coba yang sakit ya? Ya, Pak. Oh, karena musim asap ya? Iya, Pak. Nah, ini Bapak ingatkan juga kepada kita semua, anak Bapak, ya. Berhubung di Pekanbaru ini, di Riau ini sedang musim asap, dijaga kesehatan kita, jangan sering-sering keluar dari ruangan, ya, agar semangat kita belajar tinggi. Bapak pengen ngasih semangat untuk kita semua dengan cara kita beryel seperti biasa. Oke? Nah, boleh berdiri lagi. SMK? Bisa! SMK Yapim? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Minggu lalu kita belajar apa, Nak? Jangka sorong. Ya. Sebelum kita masuk ke mikrometer, Bapak ingin tanya kembali. Masih ingat nggak jangka sorong itu apa fungsinya? Siapa? Siapa? Reza. Apa? Ya? Digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dan kedalaman suatu. Oke. Baik. Bagus sekali jawabannya. Kasih plus untuk Reza. Ya. Baik. Untuk hari ini kita akan pelajari mikrometer. Ya. Mikrometer yang mana di mikrometer ini Bapak sudah sampaikan kemarin materinya melalui grup ya. Iya, Pak. Baik, ini dia tujuan pembelajaran kita. Boleh, silakan. Ya, baca. Pembelajaran hari ini melalui diskusi, melihat presentasi dan kajian literatur siswa membaca mikrometer dengan benar. Ya, Melalui diskusi, melihat presentasi dan kajian literatur siswa dapat menggunakan mikrometer dengan benar. Melalui langkah-langkah pembelajaran, model problem based learning dengan mendekatkan saintifik siswa dengan mengkalibrasi mikrometer. Melalui langkah pembelajaran, model problem based learning dengan pendekatan saintifik siswa dapat menganalisis kerusakan pada mikrometer dan mampu merawat mikrometer dengan benar. ya. Baik. Tadi sudah dibaca kawannya. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 4, Nak ya. Jadi semua ini 4-4-nya wajib kita capai di akhir pembelajaran. Kemudian selain tujuan pembelajaran, Bapak yang sampaikan juga di sini terkait dengan metode kita, kemudian model pembelajaran dan juga penilaian ataupun asesmennya. Kenapa sih penting mikrometer itu dipelajari ya? Kemudian apa gunanya untuk kita seorang teknik di sini? Nah, Bapak sampaikan kembali alat ukur ya, baik alat ukur mekanik ya, di situ ada jangka sorong dan mikrometer. Ini sangat penting, apalagi kita adalah orang teknik otomotif ya. Bahkan kemarin Bapak sampaikan bukan hanya di dunia teknik saja atau di otomotif saja, di bidang-bidang lain juga alat ukur itu penting ya. Karena diawali dengan pengukuran yang baik, tepat, maka hasil kerjanya juga pasti bagus dan tepat ya. Jadi itu penting ya. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin sampaikan di sini, ya. Lihat di slide, bisa dilihat, Nak? Bisa ya? Nah, di dalam bengkel atau workshop, mekanik menggunakan mikrometer untuk pengukuran apa saja? Ini pertanyaan dari Bapak. Ayo, coba, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, boleh, Nak.
Untuk apa nak? Ring, Pak. Ring apa nih? Ring baut. Wah, bisa ya, boleh lah. Siapa lagi? Aldi. Ukur piston, Pak. Untuk ukur Diameter. diameternya, piston boleh. Ya, siapa lagi? Nak, Sandi. Blok, Pak. Blok. Blok apa? Silinder ya? Iya, Pak. Ya, boleh. Itu kedalaman berarti diameter bagian dalam. Oke, bagus sekali. Bisa lihat di depannya, nak. Ini kemarin sudah Bapak terangkan dan juga sudah Bapak ini kan di grup kalian materinya, tentu sudah dibaca, sudah paham ya, pengertian mikrometer, kemudian fungsi dan lainnya. Nah, karena sudah kalian baca materinya, Bapak ingin tahu siapa yang tahu dan paham apa fungsi dari mikrometer? Ayo. Oh ya, Aldi. Nah, Aldi nih baca terus nih. Untuk mengukur benda yang berbentuk plat dengan presisi yang lebih akurat, Pak. Oke, benda berbentuk plat dengan presisi yang lebih akurat lebih akurat dibanding apa nih? dibandingkan jangka sorong. Iya, boleh. Ya, ada yang nambahkan? Saya, Pak. Ya. Apa itu? Sip. Diameter juga bisa mengukur untuk ketebalan, Pak. Ketebalan diameter dalam, diameter luar, Pak. Berarti mirip jangka sorong juga berarti ya? Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Ingin nambahkan? Cukup ya? Oke, kita kasih plus dulu untuk Aldi dengan Steve. Baik, artinya Aldi sama Steve ini materi yang Bapak sampaikan di grup melalui link yang Bapak bagikan itu sudah kalian baca ya. Karena kalau hanya sebatas pengertian, fungsi, itu sebenarnya hanya butuh pemahaman. Jadi tingkat berpikir kita tidak terlalu tinggi gitu, masih standar. Jadi Bapak rasa kalau untuk anak-anak Bapak walaupun kelas 10 itu harusnya sudah gampang untuk menguasai ya. Baik. Kemudian ya ini tadi fungsinya ya. Bisa dilihat ke depan. Tadi dijawab sama Aldi dan juga Steve. Nah, boleh dilihat ke depan ya. Ini tadi jawaban Steve ya untuk mengukur diameter luar, dalam ya. Kemudian untuk kedalaman, nah, udah terbaca sini ya. Kemudian untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam pipa segi 4 macam-macam. Ya. Oke, bisa dilihat di slide ya. Oke. Nah, ini Bapak harapkan kepada anak Bapak semua bukan hanya jangka sorong saja yang kemarin untuk menguasai kita di bagian fungsi dan komponennya. Pada mikrometer juga wajib, karena nanti ketika ada trouble atau kerusakan pada komponen, kita harus tahu ini apa nih komponen rusak. Jangan ini ya Pak, yang ujung-ujung itu Pak, itu payah tuh. Ini apa namanya? Ini Pak, yang ada lubang-lubangnya itu loh Pak, nggak bisa kayak gitu, ya kan? Orang teknik itu harus paham baik fungsi maupun komponennya, harus tahu ya. Nah, ini untuk jenis-jenisnya ya. Untuk jenis-jenisnya ini mikrometer berdasarkan skala ya. Berarti ada manual, ada digital ya. Nah, di materi yang Bapak bagikan juga sudah ada tuh. Bahkan videonya sudah Bapak bagikan. Seperti apa sih yang berbentuk digital itu, kemudian seperti apa yang analog atau manual. Nah, hari ini kita lebih mengarah belajar yang manual atau analog. Kenapa kok nggak digital Pak? Kalau digital itu ya mungkin bisa dibilang nggak pun kalian belajar ya, dikasih alatnya sudah langsung terbaca deh, karena langsung terbaca ya, tidak ada cara mengukurnya bagaimana, karena hitungannya langsung terlihat ya, seperti itu, lebih gampang lah istilahnya. Maka yang analog atau manual yang perlu kita pelajari supaya kita paham semuanya. Nah, ini prinsipnya sama halnya seperti dengan prinsip kerjanya seperti baut dan mur, kurang lebih seperti itu ya, bisa dilihat di depannya. Dan ini juga tentunya sudah anak Bapak pelajari. Kita masuk ke cara penggunaannya ya. Di video yang Bapak bagikan, di link yang Bapak bagikan, tentu sudah kalian lihat bagaimana cara untuk membacanya ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya, tolong perhatikan ke depan.
Lihat, ini contoh pembacaan mikrometer. Cara perhitungannya, kalau ini dengan rumus, ya. Pada skala utama, lihat skala utama itu yang mana? Yang angka 0 sampai 5. Terbaca berapa situ? Posisinya adalah 5, ya. Kemudian skala nonius atau skala putar itu terbaca berapa? 20. Karena satuannya ada 0,01, maka itu ada 0,20. Maka rumusnya begitu. Ya, 5 di skala utama itu ditambahkan berapa? 20 itu dikali 0,01. Kenapa 0,01? Karena skalanya seperti itu, ya. Kalau jangka sorong kemarin berapa? 0,2, 0,02, 0,5. Nah, jadi 20 dikali 0,01 hasilnya 20. 0,20. Berarti 5 ditambah 20 hasilnya adalah 5,20. Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak rasa kalau sudah mampu membaca jangka sorong kemarin, kita lanjut ke mikrometer pun juga sudah gampang, ya. Bapak yakin anak Bapak juga mudah memahaminya. Satu masalah yang akan kita selesaikan. Apa itu masalahnya? Ini Bapak buka di sini, ya. Anak Bapak semua, supaya apa? Supaya masalah yang Bapak sampaikan ini bisa didiskusikan dan kita tahu cara ataupun bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya. Lihat di slide, Nak, ya. Boleh perhatikan di slide, bisa dibaca, ya. Seorang mekanik sedang mengukur ketebalan sebuah cakram menggunakan mikrometer. Pada saat digunakan, mikrometer tidak dapat berputar atau berfungsi dengan baik. Artinya di bagian skala putarnya, ya. Analisalah apa penyebabnya. Oke, untuk itu sambil nanti kita akan menyelesaikan masalah yang telah Bapak sampaikan tadi, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Yuk, silakan kursinya dibentuk. Dengarkan instruksinya. Kelompok sudah dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti diskusi terkait dengan masalah yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, sekaligus Bapak akan bagikan LKPD, ya, ini lembar kerja untuk diselesaikan, untuk dikerjakan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1, ketuanya siapa nanti? Gian, oke. Kelompok 2, ketuanya Mario. Kelompok 3, Anggi, ya. Silakan kerjakan secara kelompok, ya. Isi poin-poin soal yang telah ada di ini, di LKPD. Kemudian yang terpenting di bawah, bagian bawah itu tolong, Nak, 6, 7, 8 itu yang perlu didiskusikan. Harus didiskusikan dengan rekan setimnya karena dalam hal penyelesaian masalah, ya. Oke, yang poin belakang. Oke, Oke. Kerjakan dulu 1 sampai dengan 5, kemudian lanjut ke 6, 7, 8. Jangan lupa nama kelompoknya dibuat, ya. Dibuat di bawahnya. Oke. Kelompok 4, ya. Ini step, ya. Kelompok 3. Berapa ukuran apa, Nak? 4. Ini keras nih. Apa? Nah, coba perhatikan. Ini mikronya lebih besar, ya. 75 sampai 100. Artinya di bawah 75 ini tidak bisa
diukur. Ya, baik, perhatikan ke depan nak. LKPD-nya sudah dikerjakan setiap kelompok. Saatnya kita presentasi, ya. Silakan kelompok 1, ya. Silakan ke depan kelompok 1. Silakan dimulai. Kami dari kelompok 1 ingin Soal selanjutnya, bagaimana cara mengkalibrasi micrometerscope? Baik, kemudian cocokkan coba ukurannya, ya. Silakan dicocokkan ukurannya dengan mikrometer. Berapa tadi ukurannya? 2,47, Pak. Nah, silakan coba 2,47. Coba. Ya. Oke, ya. Baik. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. ya kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Saya akan menjawabkan jawaban dari soal nomor 2, yaitu skala utamanya ada di angka 5 dan skala noniusnya berada di angka 77. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Iya, kelompok 3. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Anggi. Oke, silakan duduk. Kasih plus yang keras untuk kelompok terakhir. Silakan masing-masing ketua kelompoknya ngumpulkan mikrometernya ke depan. Kita akan bahas hasil dari diskusi semua kelompok. Dari LKPD yang telah kalian kerjakan, setelah Bapak periksa dan kalian sudah tampil setiap kelompoknya, ternyata hasil pengukuran yang kalian buat itu semuanya itu sudah tepat atau benar. Aplaus untuk kita semua dulu. Kemudian, bagaimana cara mengkalibrasi? Pada posisi slave-nya itu, atau angka skala utamanya tidak sejajar dengan skala noniusnya atau ditimbalnya itu, maka kita geser menggunakan alat pengunci ini. Gimana cara gesernya? Di posisi slave itu ada lubang kecil, ya, biasa di belakang. Nah, lubang kecil itu kita kunci menggunakan alat ini. Baik. Kemudian, bagaimana cara merawat? Pastikan mikrometer ini setelah kita menggunakannya, ya, ini pastikan itu kondisinya itu dikembalikan sesuai ukuran awal. Ini contoh. Kita sudah habis mengukur nih. Ya. Sudah habis mengukur, ya. Kalau contohkan sudah mengukur begini, sudah selesai. Kemudian kita letak gitu saja. Nggak boleh. Ya, kembalikan ke 0 dulu. Sudah kembali ke 0. Kemudian ketika kita habis menggunakan ini peralatan ini ataupun mikrometer, mungkin pada saat menggunakannya kondisi benda kerja kotor. Mikrometer kotor, pastikan harus kita bersihkan dulu, ya. Kita bersihkan. Setelah sudah dibersihkan, ya, macet karat, pastikan kita berikan pelumas, ya, supaya terlindungi dari karat. Nah, kalau sudah itu, kita lap kembali. Kemudian apa? Kita simpan ke dalam kotaknya. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan Mengapa seorang mekanik ya, mengukur cakram sering mengalami kesalahan atau pada skalanya tidak bisa diputar? Oke, baik. Kira-kira jawabannya apa? Apa penyebabnya? Jelas, ya. Yang pertama, mikrometer yang digunakan itu kondisinya sudah tidak bagus ataupun bekarat. Biasanya itu terletak pada skala putarnya ini dengan skala utama itu
terdapat banyak karat di situ, sehingga keras digerakkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena perawatannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, kebanyakan itulah penyebabnya. Dan biasanya kalau orang yang nggak tahu, putar nggak bisa, akhirnya dipaksa di toko, sudah nggak presisi, rusak ini mikrometer. Nah, itu bedanya orang awam dengan orang teknik. Kalau orang teknik, ketika mengalami masalah seperti ini, maka apa? Dicari solusinya, ya, kita perbaiki. Nah, jadi ketemu ya, penyebabnya apa? Karena terjadi karat seperti itu. Kira-kira apa nih kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini terkait dengan mikrometer? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Gian, boleh. Berdiri ya, boleh. Ya, bentar. Gian. Kesimpulannya ialah mikrometroskop adalah alat ukur yang presisi yang digunakan untuk mengukur diameter bagian luar, dalam, ataupun panjang pada benda dengan sangat akurat. Adapun komponennya yaitu frame, anvil, spindle, dan sleeve. Kasih lu plus untuk Gian. Baik. Ya, kesimpulannya cukup lengkap ya. Namun mungkin perlu ada ditambah. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, boleh Haldi. Ya, silakan. Dan saya dari pembelajaran ini saya dapat mengetahui beberapa faktor dari kerusakan pada mikrometer, yaitu salah satunya terjadi karat pada skala putarnya, Pak. Itu aja, Pak. Itu aja. Ya, Pak. Ya. Kasih plus untuk Haldi. Kesimpulan pembelajaran sudah disimpulkan ya. Intinya begini anak bapak semua, apa yang disampaikan kawan-kawannya tadi terkait kesimpulan itu benar adanya. Hanya saja gini bapak tekankan ya, di dalam pembelajaran terkait dengan mikrometer yang perlu kita perhatikan dalam pembacaannya jangan sampai salah, karena mikrometer itu ingat, satu putaran di skala putarnya itu angkanya itu 0 sampai dengan 50 ya, itu membacanya itu bisa berubah ketika putarannya juga terjadi perubahan. Contoh, kalau cuma satu putaran angkanya masih 50 ke bawah, tapi kalau sudah 2 kali putar berarti kita tambah ya 50 ke atas ya, itu harus dipahami. Nah, untuk refleksi pada kegiatan di akhir pembelajaran ini ya, siapa kira-kira menyampaikan? Oke, boleh Anggi. Kira-kira apa nih? Anggi. Berdiri Anggi. Refleksi untuk pelajaran kita hari ini, saya merasa sangat senang karena saya bisa tahu apa itu mikrometer, apa-apa saja cara untuk merawatnya, biasanya apa saja yang terjadi pada kerusakannya, dan saya bisa tahu cara membacanya dengan baik dan benar. Itu saja. Baik, terima kasih. Kasih plus untuk Anggi. Refleksi sudah disampaikan. Nah, saatnya kita melakukan asesmen atau penilaian. Nah, Bapak seperti minggu lalu juga ya, karena teknologi itu sudah berkembang, sudah maju, maka setiap pembelajaran itu harus ada kaitannya dengan teknologi. Teknologi harus berhubungan terkait dengan pembelajaran ya. Makanya tadi Bapak izinkan menggunakan HP. Nah, untuk di terakhir ini, untuk evaluasi, penilaian, Bapak sudah siapkan soal terkait dengan soal kognitif di Google Form yang akan Bapak bagikan ke grup. Ya, silakan kerjakan masing-masing ya, ini tugas individu. Untuk soal yang di Google Form yang sudah Bapak bagikan, jangan sampai lupa ya mengisi nama dengan kelompoknya ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah. Baik ya, waktunya sudah habis anak Bapak ya. Silakan dikirim saja jawabannya. Kembalikan bangkunya seperti semula. Jadi untuk pelajaran hari ini Bapak rasa sudah tuntas ya. Kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan masuk ke alat ukur listrik. Pelajaran sudah tuntas, maka tadi kita awali dengan doa.
Kita akhiri juga dengan doa. Baik, silakan berdoa. Ketua kelas dipimpin. Siap, gerak. Mari kita sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini langsung pulang ya, tidak ada yang keluaran. Oke, dimulai dari kelompok ini. Boleh, Pak.